Firdaus Bere, dan yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Ibu Kesi Meirawati. Baiklah, pada kesempatan saat ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi bersama rekan sejawat saya Ibu Ariantini selaku guru mata pelajaran IPA. Baiklah, di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi. Sebelumnya mohon izin untuk Bu Tini, saya akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu. Selamat pagi Bu Tini. Selamat pagi Bu Devi. Ya. Sebelumnya mohon maaf saya telah mengganggu waktunya. Izinkan saya untuk melakukan kegiatan praobservasi seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwa saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu. Namun sebelum saya melakukan kegiatan praobservasi Ibu, terlebih dahulu kita melakukan kegiatan praobservasi ya Bu ya. Di sini kegiatan praobservasinya ya hanya sekedar obrol, kita mengobrol seperti biasa, obrol-obrolan santai Bu, tidak jangan terlalu tegang gitu ya. Mohon izinnya ya Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu waktunya terganggu Bu? Enggak, untuk saat ini kebetulan masih jam kosong, jadi nanti setelah istirahat baru ada mengajar di kelas 8. Alhamdulillah, berarti ada kesempatan bagi saya untuk melakukan kegiatan praobservasi pada hari ini ya Bu ya. Iya. Saya izin bertanya Bu, dari kegiatan praobservasi kita hari ini, harapan Ibu apa sih harapan dari obrolan kita hari ini seperti apa Bu? Ya, saya sih berharap semoga obrolan kita ini bisa saling berbagi ya, kita saling berbagi pengalaman, sharing pengalaman mengajar kita, terutama cara-cara pembelajaran seperti apa sih yang agar lebih aktif lagi siswanya, seperti itu. Jadi harapan Ibu itu kita dapat saling sharing, saling mendapatkan informasi terkait pembelajaran gitu ya, bahkan mungkin bertukar ide seperti itu ya Bu ya. Baiklah Bu, kan nanti siang setelah istirahat Ibu akan masuk di kelas 8A tadi ya Bu ya. Materi apa sih Bu yang akan Ibu sampaikan nanti? Kebetulan untuk pertemuan kali ini saya akan mengulas 3 bab untuk persiapan mid semester, yaitu bab 7, 8, dan 9. Tapi untuk hari ini saya fokus di bab 8, jadi mengulang lagi di sistem pernapasan, seperti itu. Untuk mengulas lagi. Jadi materi yang akan Ibu ambil hari ini mengulas kembali materi tentang sistem pernapasan untuk persiapan mid semester. Ya. Kebetulan kita hari Senin besok sekolah kita akan melakukan kegiatan mid seperti itu ya Bu ya. Jadi makanya Ibu mengulas kembali tentang materi sistem pernapasan. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti itu apa ya Bu? Kalau untuk tujuannya sih, karena ini mengulas ya, saya ingin mengetahui sejauh mana sih anak-anak itu sudah menyerap ilmu yang saya beri, khususnya di sistem pernapasan, dan untuk membuat lagi anak-anak lebih siap untuk menghadapi mid semester minggu depan. Berarti tujuan pembelajarannya itu yang diharapkan oleh Ibu tuh siswa mampu mengingat kembali tentang materi sistem pernapasan seperti itu ya Bu ya. Tentunya kan untuk tujuan pembelajaran itu agar tercapai, pastinya Bu Tini melakukan sebuah persiapan ya Bu ya. Nah, persiapan apa saja Bu yang sudah Ibu siapkan? Untuk persiapannya sih seperti biasanya perangkat pembelajaran sudah disiapkan di waktu sebelumnya, dan saya merevisi lagi jika ada yang perlu direvisi untuk mengkoreksi lagi apakah sesuai atau tidak. Selain perangkat pembelajaran, saya persiapkan lagi soal-soal tentang materi sistem pernapasan, diperbanyak lagi soal-soalnya. Jadi intinya Ibu tuh sudah untuk perangkat pembelajaran sudah Ibu persiapkan seperti itu ya Bu ya. Nah, dari persiapan Ibu, dari pengalaman Ibu selama ini, tentunya kan pasti Ibu pernah mengalami kesulitan ya Bu ya. Nah, kira-kira dari pengalaman Ibu, kesulitan apa sih Bu? Misalnya materi apa atau materi apa yang sulit Ibu ajarkan atau sulit untuk dipahami murid selama ini Bu? Untuk mata pelajaran IPA sih sejauh ini, sepengamatan saya, kadang anak-anak itu
mengingat-ingat istilah-istilah yang jarang mereka dengar, yang banyak di buku-buku itu, seperti istilah-istilah penting yang jarang sekali mereka dengar. Bahkan untuk organ-organ pernapasan juga banyak yang belum mereka dengar, seperti faring, laring, itu agak sulit mereka memahami yang seperti itu. Oh, jadi ibu itu sedikit mengalami kesulitan, murid itu sulit memahami tentang istilah-istilah di dalam Iya. IPA gitu ya, banyak Iya. karena sungguh pelajaran IPA itu kan sungguh banyak ya istilah-istilahnya. Banyak sekali. Oh, ya mungkin harus sering diingatkan, harus dihafalkan seperti itu ya. Iya. Nah, terkait kan ibu mengalami kesulitan seperti itu ya bu ya. Berarti kan secara langsung maupun tidak langsung ibu sudah melakukan persiapan, ibu sudah melihat kesiapan belajar murid seperti itu ya bu ya. Ibu sudah melihat bahwa murid ibu ini kekurangannya sulitnya di sini atau lebihnya di sini seperti itu ya bu ya. Iya. Nah, terkait kesiapan belajar ibu yang sudah kan ibu sudah mempersiapkan, kira-kira model atau metode apa bu yang akan ibu siapkan nanti di pembelajaran IPA? Di pelajaran ini saya akan mencoba satu permainan yang saya sebut sebagai ranking 1. Mungkin pernah kita lihat juga di acara TV ranking 1. Jadi saya akan mempersiapkan banyak pertanyaan singkat dengan 2 pilihan jawaban. Jadi nanti siswa tinggal memilih A atau B. Jadi kalau siswanya pengetahuannya banyak, dia akan bertahan sampai akhir permainan. Tapi kalau dia tidak tahu, pengetahuannya kurang, ya mungkin 1 atau 2 pertanyaan mereka sudah kalah di situ. Seperti itu permainannya. Oh, jadi siang nanti ibu akan mempersiapkan metode permainan dengan ranking 1 seperti Iya. itu ya bu ya. Nah, ranking 1 berarti kan tadi yang seperti ibu jelaskan bahwa siswa suruh milih A atau B. Nah, Iya. untuk memilih A atau B-nya itu menggunakan apa bu? Saya gunakan media yang seadanya ya. Nanti saya akan perintahkan anak untuk menggunakan kertas dua lembar kertas, yang satu bertuliskan huruf A dan yang satu bertuliskan huruf B. Jadi huruf A dan B-nya dibuat besar supaya dari depan saya bisa mengamati jawaban anak-anak apakah A atau B yang mereka angkat. Oh, jadi hampir mirip kayak yang ranking 1 di TV ya bu ya. Iya. Kalau mungkin kalau di TV itu lebih seringnya pakai papan ya bu ya. Papan. Cuma karena mungkin di sekolah kita kan terbatas, nggak mungkin ada papan kecil-kecil itu, Iya. jadi ibu memanfaatkan media kertas seperti itu yang sudah pasti murid itu memiliki gitu Iya, ya bu ya. memiliki punya, atau bahkan kalau tidak ada dia bisa minta ke teman sebelahnya. Bener bu. Jadi intinya ibu tuh sudah mempersiapkan yang seadanya, yang ada gitu ya, Iya, yang yang tidak ada. sulit untuk dicari oleh murid seperti itu ya bu ya. Iya. Nah, berarti ibu itu kalau yang dari obrolan kita ini yang saya cermatin, Bu Tini ini sudah melakukan persiapan untuk pembelajaran ibu hari ini seperti itu ya. Berarti sama saja Bu Tini ini sudah akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kan salah satunya melihat kesiapan belajar murid. Nah, Apa dari yang perlu disiapkan gitu ya. iya benar bu. Jadi dari yang kita obrolin ibu, saya sudah melihat bahwa sudah ada persiapan yang dilakukan oleh Bu Tini seperti itu bu. Nah, dari obrolan kita ini sih ya bu ya. Nah, untuk kan ibu menggunakan metode ranking 1 ya. Nah, Iya. kira-kira nanti bantuan seperti apa yang akan ibu berikan kepada murid ibu? Mungkin kalau saat permainan seperti itu, bantuan yang saya berikan ya, pertama saya akan jelaskan dulu cara permainannya seperti apa. Kemudian saya juga akan mengamati anak-anak mana yang sportif, melatih anak-anak untuk sportif. Jadi kalau misalkan dia jawabannya sudah salah, ya udah stop permainannya. Jadi nggak boleh mengikuti. Jadi melatih anak-anak juga untuk sportif dalam belajar seperti itu. Mungkin saya juga akan mengamati atau cara menjawabnya seperti itu, akan saya lihat apakah jawabannya terbaca atau tidaknya kertas yang dia buat. Jadi bantuan yang ibu akan berikan pada murid itu mengamati murid gitu Iya. ya, memperhatikan bagaimana jawaban murid, bagaimana Iya, tingkah terbaca laku. atau enggak. Ya, Gitu. seperti itu Iya. ya bu ya. Jadi kalau kurang terbaca, dibesarkan lagi hurufnya seperti itu. Berarti
ibu tuh sudah mempersiapkannya tuh secara detail ya Bu ya. Keren sih Bu persiapan ibu. Udah menyiapkan secara detail, berarti patut untuk dicontoh dengan saya Bu. Mudah-mudahan. Nah, dari persiapan yang sudah ibu lakukan ya, kan nanti siang ya ibu akan Iya. melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, pagi Iya. ini, nah kira-kira ada nggak sih Bu persiapan yang belum maksimal, belum 100% selesai gitu? Masih ada sih, untuk saat ini masih ada persiapan yang saya lakukan. Ya seperti saya koreksi lagi soal-soal yang saya buat, apakah itu nanti terlalu panjang atau enggak, apakah murid itu bisa paham atau enggak dengan soal yang saya berikan, seperti itu. Mungkin lebih ke soalnya diperbaiki lagi. Jadi ibu nih persiapan yang menurut ibu kurang itu masih dalam soal-soalnya gitu ya, Soal-soalnya. kumpulan soal-soalnya ibu Iya. lihat kembali apakah sesuai dengan materi gitu ya, Atau atau tidak, lagi iya. panjang atau enggak gitu ya. Iya. Intinya ibu cek itu sesuai atau tidak seperti Iya. itu ya Bu ya. Nah, berarti kira-kira ibu akan menyelesaikan soalnya itu kapan Bu? Ya semoga sekarang ini bisa selesaikan, nanti pas saatnya pembelajaran sudah siap, soalnya sudah siap. Oh, berarti sekarang ini Sekarang setelah, ini, setelah kita observasi ini ya ibu langsung merevisi gitu ya kumpulan-kumpulan soalnya. soal yang sudah dibuat. Dari kan ibu kan persiapannya masih ada yang kurang nih terkait Iya. soal-soal ini nih. Ibu perlu bantuan nggak? Atau perlu bantuan siapa? Iya, biasanya kalau saya mengalami kesulitan itu saya konsultasi dengan rekan sejawat saya, terutama yang sama mata pelajarannya. Tapi untuk saat ini Bu Devi juga kalau bisa membantu, saya juga mohon bantuannya untuk seleksi soal-soal yang sudah saya buat. Oke Seperti Bu, itu. saya siap. Kebetulan Iya. kan kita sama-sama Sama. lagi jam kosong Iya. ya. Nanti saya siap untuk membantu jika ibu perlu kan, karena kebetulan saya matematika, ibu IPA ya, jadi tidak terlalu Tidak. jauh lah ya. Iya, masih Sama-sama IPA, masih sama-sama. rumpun IPA seperti itu. Tadi kan ibu sudah banyak kan tadi ibu sudah persiapan ya Bu ya, sudah bercerita tentang persiapan ibu. Nah kan terus nanti siang saya kan akan melakukan kegiatan observasi ya Bu ya. Iya. Nah pada kegiatan observasi ini kira-kira apa sih Bu yang bisa saya bantu lihat dari kegiatan observasi ini, apa gitu, atau apa yang mau ibu kembangkan gitu sehingga saya nanti bisa melihat secara detail, oh seperti ini gitu. Iya, kalau untuk saat observasinya nanti yang saya butuhkan di situ, saya minta bantuan ibu untuk melihat seberapa minatnya anak-anak itu, apakah lebih antusias atau tidak dengan permainan yang saya berikan, atau lebih semangat atau enggak dalam pembelajarannya. Karena selama ini kan untuk pelajaran IPA itu agak lumayan sulit, jadi anak-anak itu kadang kurang berminat. Jadi apakah dengan pembelajaran seperti ini minat siswa lebih tinggi atau masih rendah? Seperti itu, pengamatan tentang minat anak-anak atau aktivitas anak-anak saat pembelajaran, apakah antusias atau enggak dengan permainan ini. Seperti itu, berarti nanti ketika observasi saya fokus ke lihat minatnya siswa seperti Iya. itu ya Bu ya. Dan terutama minatnya siswa, fokusnya gitu ya, Fokusnya, perilaku, aktivitasnya. aktivitas apa aja yang dilakukan Iya. seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, nanti akan saya bantu ketika kegiatan observasi ya Bu ya. Iya. Nah, terakhir Bu, dari kan persiapan ya, saya mau memastikan nih, berarti nanti kepada saat pembelajaran Ibu menggunakan strategi yang seperti apa Bu? Strateginya ya permainan itu, kita coba dengan permainan karena kita mengulas lagi materi yang sudah pernah dipelajari. Jadi untuk persiapan mid semester dan sambil mengulas ya kita gunakan cara yang lain, coba dengan permainan apakah anak-anak lebih antusias atau tidak. Berarti dengan cara permainan yang tadi disebutkan dengan ranking Iya, 1 satu, gitu iya. ya. Dengan metode kertas, anak mengangkat ya Bu ya? Mengangkat tangan, iya, mengangkat kertas tersebut. Jadi mengangkat, terus itu nanti kalau misalnya nih sampai akhir ya Bu ya, sampai kira-kira Ibu bakal nyiapin berapa soal? Ya sebanyak-banyaknya. Ini saya udah persiapkan lebih dari 20 soal ya, lebih dari 20 soal. Kalau sampai 20 soal ini masih kurang, ya nanti kita akan tambah lagi soal. Tapi kalau misalkan masih 20 soal aja kebanyakan, berarti kan anak-anak masih kurang pengetahuannya. Seperti itu ya. Nah terus nanti ya
harus yang benar semua nggak atau seperti apa Bu? Kita lihat ya, pokoknya harus sisa satu. Kalau misalkan sisanya tidak satu, berarti kan itu belum ketemu ranking satunya. Mungkin kalau masih ada waktu, kita coba ulang lagi dari awal dengan pertanyaan yang berbeda. Oh, berarti kalau Belum ketemu tuh satu orang, kita coba. oh kalau misalnya gugur semua Gugur seperti semua. itu ya? Iya, kadang baru pertanyaan satu atau dua sudah Gugur semua. Ulang Ulang lagi. Ulang lagi. Oh, ya. Oke, keren Bu strateginya. Baiklah Bu, demikian praobservasi kita hari ini. Saat ini nanti kita langsung terjun ke kelas Ibu ya, untuk melakukan observasi ya. Dan saya siap untuk dimintai bantuan untuk merevisi soal-soal yang sekiranya kurang Bu. Iya. Nanti saya berikan soal-soalnya. Ya, terima kasih untuk waktunya Ibu. Iya, sama-sama Bu. Baiklah, demikian tadi kegiatan praobservasi yang telah saya lakukan bersama Bu Ariantini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapkan untuk semester kemarin. Ini semester yang akan datang ya. Minggu depan, insya Allah hari Kamis kita akan semester. Ini semesternya 3 bab, 8, 9. Oh, salah. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Nah, untuk hari ini kan pertemuan terakhir sebelum semester, jadi Ibu ngecek sejauh mana pengetahuan kalian. Sekarang kalian siapkan 2 lembar kertas. Ya, kertas pertengahan. Ambil kertas pertengahan. Ya. Ada kan kertas? Ambil A. Sulit huruf A. Kata huruf A. Ya, semuanya besar. A. Yang selembar B besar. Besar. Yang besar biar kelihatan. Ibu dari depan kelihatan. Yang besar yang jelas. Boleh pakai spidol lebih baik. Ya. Yang satu kertasnya A dan B. Ya, A dan B. Sudah? Kalau sudah, buku dan penanya simpan lagi. Jadi yang ada di atas meja hanya 2 lembar kertas yang bertuliskan huruf A dan B. Simpan bukunya. Ya, A dan B. Sudah? Bukunya simpan biar leluasa pena simpan, nggak usah ada di pegang pena, pegang kertas. Simpan semua, hanya ada 2 lembar kertas. Kalian ingat ya yang A dan B. Sudah semua? Yang di belakang sudah belum? Kalau sudah, di situ permainan kali ini ada 2 pilihan jawaban. Ya, nanti Ibu bacakan. Nomor 1, pilihan jawaban A atau B dan pertanyaannya. Kalau menurut kalian jawabannya A, akan A. Tapi mengangkatnya nanti kalau sudah Ibu suruh angkat. Ya. Kalau yang jawabannya benar, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang salah stop sampai di situ. Ya, jadi diam aja di tempatnya, nggak usah ikut permainan lagi untuk yang jawabannya salah. Jadi nanti kita akan cari satu orang yang sampai ujung ya. Satu orang yang sampai tinggal sendiri, itulah ranking 1. Ranking 1 di pelajaran IPA khususnya dari pernapasan. Sudah siap, paham? Sudah selesai belum? Ya, gimana temanya? Sudah bisa dimulai? Jadi fokus di kertas kalian, jangan tengok kanan kiri. Ya, jangan tengok kanan kiri. Dengarkan. Atau D, ekspresi. A, re,
Ya, masih benar semua. Udah nggak ikutnya. Lanjut lagi. Belum ada yang terpikir ya di pertanyaan itu ya. Berarti tahu semua. Nomor 6. Dengarkan lagi. A. Rambut hidung atau B. selaput lendir. A. Rambut hidung atau B. selaput lendir. Yang berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas. Yang berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas. A. Rambut hidung atau B. selaput lendir. Angkat 1, 2, 3. A atau B? Salah semua. Sebagai perangkap itu seharusnya jawabannya B. Selaput lendir. Berarti salah ya. Bu Tini, Waalaikumsalam, Bu Desi. gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat Bu. Saya mau minta waktunya sebentar Bu. Jadi kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Apakah Ibu bersedia Bu? Iya, saya bersedia. Jadi alhamdulillah kalau Ibu bersedia. Jadi kegiatan untuk pasca observasi kita ini berlangsung hanya sekitar 10-15 menit ya Bu ya. Jadi tidak begitu terlalu lama. Nah, dan untuk kegiatan pasca observasi ini kita mau ngobrol-ngobrol santai ya Bu ya. Jadi jangan dibawa tegang seperti itu Bu. Baiklah Bu, saya izin bertanya Bu. Dari obrolan kita hari ini, apa sih yang akan ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan dari obrolan kali ini ya itu kita saling sharing ya pembelajaran, serta saya juga butuh masukan atas pembelajaran yang telah saya lakukan yang Ibu observasi waktu itu. Saya jadi butuh masukan, kritikan, dan saran. Jadi kalau untuk kegiatan pasca ini saya kalau mengerti saya tidak ya Bu ya. Mungkin kalau untuk masukan nanti ya kita sharing bersama-sama untuk kita menemukan solusi terbaiknya seperti apa gitu ya Bu ya. Iya. Jadi yang Ibu harapkan sharing-sharingnya seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, sebelum lebih lanjut lagi Bu, saya ingin tahu sih Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan praktik mengajar kemarin Bu? Setelah melakukan praktek mengajar yang perasaan saya agak sedikit lebih lega ya, karena kali ini praktik yang saya lakukan agak sedikit berbeda dari biasanya. Jadi kali saat mengajar kemarin saya gunakan permainan ranking 1, jadi agak beda dari biasanya saya mengajar. Jadi Ibu merasa lebih lega ya, lebih lega karena merasa anak-anak lebih antusias gitu ya Bu ya. Agak sedikit berbeda belajar. Sedikit berbeda karena menggunakan metode ranking 1 kemarin. Nah, apakah rencana perbaikan yang Ibu lakukan kemarin sudah terlaksana dengan baik Bu? Untuk perbaikan saat praobservasi kemarin sudah terlaksana. Jadi soal-soal yang kemarin masih kurang baik atau masih sulit mungkin bahasanya untuk dipahami siswa sudah diperbaiki sebelum proses observasi atau proses pembelajaran. Jadi semua yang rencana-rencana yang kemarin belum terselesaikan sudah diselesaikan dan dapat berjalan dengan baik seperti itu ya Bu ya. Iya, Alhamdulillah. Terkait tujuan pembelajaran kemarin ya Bu ya, apakah tercapai Bu? Iya, untuk tujuannya sendiri sudah, kalau menurut saya sudah tercapai.
Jadi memang kemarin tujuan saya melakukan pembelajaran itu kan untuk menggali atau mengingatkan kembali kepada siswa materi-materi yang sudah dipelajari untuk persiapan next semester itu sudah terlaksana sih tujuannya. Jadi kemarin tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan itu mengingat kembali pembelajaran tentang materi sistem pernapasan seperti itu ya Bu, dan sudah tercapai seperti itu ya Bu ya. Tenaga dalam. Baik Bu, untuk tujuan pembelajaran yang sudah tercapai itu, saya mau bertanya Bu, adakah hal-hal baik yang dapat dipertahankan dan atau adakah hal-hal yang perlu untuk ditingkatkan seperti itu? Untuk hal-hal yang baik ya ada, begitu juga yang perlu ditingkatkan juga ada. Jadi kalau yang terlihat baik saat pembelajaran kemarin, saya lihat antusias siswa sedikit berbeda dari biasanya, agak lebih antusias. Siswa agak lebih antusias untuk menjawab pertanyaan, kemudian lebih bersemangat di pembelajaran kali ini. Seperti itu. Kalau yang ditingkatkan mungkin persiapannya lagi agak lebih dimatangkan lagi, materi-materi lebih dipersiapkan lagi, serta ini sosial emosinya juga perlu ditingkatkan lagi untuk anak-anak, serta mungkin saya juga kurang memberi apresiasi kepada siswa saat yang berhasil atau yang tidak, itu kurang memberi apresiasi. Jadi kalau hal-hal yang baik yang perlu dipertahankan karena sudah meningkatkan antusiasme siswa gitu ya. Berarti kalau Ibu sudah di pembelajaran kemarin terlihat antusiasme siswa secara langsung maupun tidak langsung, Ibu itu sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional ya. Jadi pembelajaran sosial emosional itu sudah tercapai seperti itu ya Bu ya. Terkait hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi seperti misalnya tadi kurang memberikan apresiasi ya, mungkin itu bagian dari pembelajaran sosial emosional juga yang perlu untuk ditingkatkan seperti itu ya Bu ya. Terkait area pengembangan yang Bu Tini lakukan, saya ingin tahu sih Bu, Ibu punya rencana apa untuk mengembangkan diri Ibu dan untuk meningkatkan diri Ibu ataupun meningkatkan kompetensi Ibu? Seperti apa rencananya? Kalau untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, banyak sih rencana yang ingin saya lakukan ya, seperti belajar secara mandiri di platform Merdeka Mengajar, kemudian sharing dan belajar bareng dengan rekan sejawat, terutama dengan guru-guru yang satu mata pelajaran, begitu juga dengan guru-guru di luar seperti kegiatan MDMP dan masih banyak juga sih kegiatan-kegiatan lain yang positif yang ingin saya ikuti supaya untuk meningkatkan kompetensi mengajar saya. Jadi kan itu terkait pengembangan diri Ibu, yaitu ingin mengikuti kegiatan pelatihan mandiri di platform Merdeka Belajar, itu mengikuti kegiatan MGMP, seperti itu, terus berkolaborasi bersama rekan sejawat gitu ya Bu ya. Nah terkait untuk pembelajaran di dalam kelasnya itu, untuk pembelajaran berdiferensiasinya seperti apa Bu? Adakah yang ingin Ibu tingkatkan atau Ibu modifikasi seperti apa? Yang untuk pembelajaran di dalam kelasnya, seperti kemarin yang baru saya terapkan itu seperti baru berdiferensiasi proses ya. Jadi saya ingin meningkatkan ke diferensiasi yang lain seperti produk dan konten. Jadi supaya nanti pembelajaran berikutnya saya bisa terapkan itu. Seperti kemarin saya juga masih berdasarkan kesiapan siswa, semoga lain kali nanti bisa berdasarkan minat siswa. Jadi selain Ibu ingin meningkatkan kompetensi diri Ibu menggunakan ikut pelatihan, Ibu juga ingin meningkatkan proses pembelajaran Ibu gitu di dalam kelas ya, dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten ataupun produk yang berdasarkan minat siswa, seperti itu ya Bu ya. Nah terkait rencana Ibu tadi, kapan Ibu akan melaksanakannya? Untuk rencana tersebut pastinya dalam waktu dekat ya, secepatnya, supaya pembelajaran kita semakin baik dan semakin baik. Pasti dalam waktu dekat ini sih, sebulan 2 bulan ke depan harus dilaksanakan. Jadi secepatnya ya, biar semuanya tercapai seperti itu ya Bu ya. Nah kan tadi rencana itu kan banyak ya Bu ya. Nah kira-kira dari
semua itu mana yang mau Ibu dahulukan untuk rencana itu biar secepatnya dilaksanakan? Kemungkinan rencana yang akan saya dulukan ya untuk meningkatkan pembelajaran di dalam kelas. Jadi mempersiapkan pembelajaran seperti menggunakan diferensiasi yang lain. Jadi kelas dulu. Jadi yang lebih diutamakan Yang untuk di kelas. melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk dan kontennya itu ya Bu ya. Nah, untuk rencana Ibu itu kira-kira Ibu perlu bantuan siapa Bu? Pastinya untuk rencana-rencana yang saya inginkan itu ya saya butuh bantuan dari semua pihak ya, terutama rekan-rekan guru, rekan-rekan sejawat, kemudian kepala sekolah dan semua pihak yang ada di sekolah. Jadi Ibu perlu bantuan semua pihak yang ada di sekolah gitu ya untuk mendukung proses pengembangan diri secara pribadi maupun untuk lingkungan sekolah gitu ya. Nah, terkait rencana Ibu ini adakah catatan khusus Bu yang Ibu buat atau akan Ibu buat? Kalau untuk rencana tersebut ya pasti sudah ada ya catatan khusus. Jadi apa yang ingin saya lakukan, apa yang saya inginkan saya catat terpisah di catatan khusus saya. Jadi sudah ada catatan khusus seperti itu ya Bu ya. Nah, dari sharing kita hari ini, adakah yang masih mengganjal Bu? Kalau untuk yang masih lanjut sepertinya sudah tidak ada. Jadi nanti misalkan di berjalannya proses tersebut ada yang lagi nanti bisa saya tanyakan langsung ke Bu Devi atau ke teman-teman. Baik Bu, saya siap untuk membantu kalau diperlukan. Jika Ibu membutuhkan, saya dengan senang hati akan membantu Ibu seperti itu ya. Baiklah Bu, untuk kegiatan pasca observasi saya cukupkan sampai sini. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya ya Bu ya. Ya, sama-sama. Dan mohon maaf apabila saya mengganggu waktu Ibu saat ini. Ya, nggak mengganggu sama sekali. Ya. Semoga pasca observasi ini menjadi bekal ilmu kita bersama untuk jauh menjadi yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Ibu. Sama, Bu Devi.